البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Utsaimin rahimahullahu ta'ala, masih di muka surat 32. Mawani'ut taklif, penghalang-penghalang dari pembebanan syariat. Hukum asalnya manusia dan jin dibebani syariat, tapi ada orang-orang yang Allah perkecualikan dari beberapa keadaan. Memang Allah Ta'ala maha penuh rahmat. Lit taklifi mawani, pembebanan itu ada beberapa penghalang. Minha diantaranya al-jahlu wan nisyan wal ikrah. Imam Ibnul Qayyim dalam I'lamul Muwaqqi'in menyebutkan kalau nggak salah sampai 8 atau 9 udur-udur dalam masalah yang seperti ini. Di antaranya adalah kejahilan, dia belum paham, belum tahu. Wan nisyan, dia lupa. Karena manusia tidak selalu dalam keadaan sadar dan ingat. Wal ikrah, atau terpaksa, karena manusia tidak selalu dalam keadaan muqtadir, dalam keadaan selalu kuasa untuk melakukan apapun yang diinginkan. Terkadang dia terpaksa. Pemerintah pun kadang terpaksa melakukan kebijaksanaan ini atau itu. Terpaksa dari masyarakat atau dipaksa oleh yang lebih tinggi lagi kekuasaannya menurut dia. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha tajawaza an ummatil khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaih. Sesungguhnya Allah memaafkan dari umatku. Makna asal tajawaz yaitu melewati saja, membaca amalan lalu dilewati aja, tidak dihukum. Nah, tapi makna senangnya adalah memaafkan. Memaafkan dari umatku kesalahan khata yaitu tersalah, yaitu tidak sengaja keliru. Kalau ikhta itu sengaja, kalau khata itu tidak sengaja. Makanya ada beberapa pembahasan. Kadang sama aja ya, khata dengan ikhta sama. Tapi jelas yang dimaksudkan di sini tidak sengaja. Wan nisyan yaitu lupa, wa mastukrihu alaih, dan perkara yang mereka dipaksa untuk melakukannya. Disebutkan dalam catatan kaki, yaitu takhrijnya di sini intinya adalah hasan li ghairi, walaupun sanadnya lemah. Rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa lahu syawahid. Ya, ada penguat-penguat, ada pendukung minal kitabi was sunnah, dari Al-Qur'an was sunnah, tadulu ala sihhatih, yang menunjukkan dia itu sahih. Sahih secara maknanya, adapun sanadnya jelas dhaif. Sekarang diperinci, sekarang fa tafsiliyah. Fal jahl, maka kejahilan. Dalam ilmu balaghah istilahnya itu laf wan nasr. Laf yaitu ijmal, membuat secara global. Tadi jahal, nisyan, ikrah. Sekarang nasr yaitu tafsil, perincian satu persatu. Sekarang yang namanya kejahilan adalah adamul ilm, ini secara senangnya, yaitu tidak adanya ilmu. Famata fa'alal mukallafu muharraman jahilan, maka kapan saja, bila mana orang yang terbebani syariat itu melakukan perkara yang diharamkan dalam keadaan dia tidak tahu bitahrimi, tidak tahu tentang haramnya perkara tadi, fala syai'a alaih, maka dia tidak berdosa. Kaman takallama fi sholati jahilan bi tahrimil kalam, seperti orang yang berbicara di dalam sholat, tanya hari ini yang mati covid berapa? Jelas batal sholatnya. Tapi kalau dia tidak tahu haramnya berbicara di dalam sholat, maka dia tidak berdosa dan sholatnya tetap sah. Makanya Rasulullah SAW tidak menyuruh Muawiyah bin Hakam As-Sulami mengulang sholatnya. Wa mata taraka wajiban jahilan biwujubih lam yalzamhu qada'uh, dan bila mana dia meninggalkan suatu kewajiban karena dia tidak tahu tentang wajibnya perkara itu, dia tidak wajib untuk mengqada'nya. Idza kana qad fata waqtuh, apabila waktunya telah luput. Nah, ini perbedaan antara case pertama dengan case kedua. Ini juga dibahas di dalam usul fikih, tapi yang agak mendalam. Dan ini karena sering ikhwah bertanya, maka memang perlu walaupun insya Allah kita sudah pernah lewat yang seperti ini ya, di dalam daras Umdatul Ahkam, atau di dalam daras malam itu daras Bulughul Maram, yaitu apa perbedaan antara meninggalkan perkara mengerjakan perkara yang diharamkan
dengan apa? Meninggalkan perkara yang diwajibkan. Contoh di dalam sholat, mengerjakan apa yang diharamkan. Contohnya apa itu? Yaitu memakai apa itu? Pakaian yang najis. Ini jelas haram. Haram untuk apa? Memakai pakaian yang ternajisi di dalam sholat. Itu perkara yang pertama. Yang kedua, mengerjakan meninggalkan apa yang diwajibkan, yaitu sholat menghadap kiblat, atau yaitu dia tidak menghadap kiblat, atau apa yang diwajibkan yang lain, yaitu tomakninah. Dia sholatnya bagaikan ayam yang mematuk, tidak tomakninah. Apa perbedaannya? Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Orang yang tidak tahu sama-sama tidak dosa, tetapi untuk case yang pertama sholatnya tetap sah. Untuk case yang kedua sholatnya tidak sah. Sama-sama tidak tahu tapi ternyata kadarnya lain. Untuk yang pertama, dia melanggar sesuatu yang diharamkan, tapi karena tidak tahu, ini sholatnya tetap sah dan dia dimaafkan. Baik itu tidak tahu hukum atau tidak tahu bahwasanya dia melanggar di situ. Seperti apa? Orang yang tadi sholat memakai pakaian yang ternajisi. Kalau dia masih di dalam sholat lalu dia dikasih tahu, ada yang membisiki, ini tidak boleh sholat memakai pakaian yang ternajisi. Entah dikasih tahu oleh temannya atau seperti yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu dikasih tahu, beliau tahu hukum tapi beliau tidak tahu bahwasanya di slipper beliau, di alas kaki beliau ada najis. Dikasih tahu oleh Jibril. Maka langsung apa? Segera dia pelakunya itu langsung melepaskan pakaian yang ternajisi tadi. Kalau slipper ya alhamdulillah senang. Kalau pakaian atas nggak masalah, lepaskan saja. Adapun kalau masalah aurat, tentunya apa? Sebaiknya cari penutup dulu. Nah, diusahakan yang membisiki pandai untuk apa? Membantu agar tidak perlu membatalkan sholat. Dan intinya adalah kalau dia segera memperbaiki itu di dalam sholat, maka sholatnya tetap sah. Bagaimana kalau dia tahunya adalah setelah salam, maka juga tetap sah menurut jumhur. Baik. Sebagaimana apa? Kisah tadi Muawiyah bin Hakam, yaitu dia melanggar larangan. Dia sholat bicara, setelah salam baru diingatkan Rasul, dan Rasulullah SAW tidak menyuruh apa dia untuk mengulang sholat. Ini menunjukkan kalau melanggar larangan itu tidak, kalau dia jahil tapi dia sholatnya tidak batal, dia tidak dosa dan sholatnya tidak batal. Tapi untuk case yang kedua, yaitu meninggalkan apa yang wajib dalam artian rukun di sini tentunya di dalam sholat, yaitu apa? Menghadap kiblat atau tomakninah atau yang semacam itu. Maka walaupun dia tidak tahu, Rasulullah ternyata bersabda apa? Irji' fasolli fa innaka lam tusolli. Kembalilah engkau lalu sholat lagi karena engkau belum sholat. Padahal dia mengatakan di akhir hadisnya apa itu? Waladzi ba'atsaka bil haqq la a'rifu illa hadza. Demi zat yang mengutuskan Anda dengan kebenaran, saya tidak tahu sholat kecuali ini saja. Ternyata ketidaktahuannya itu tidak menjadi udzur untuk dia sholatnya itu diterima. Tetap dia harus sholat lagi. Nah, ini menunjukkan apa? Sebagaimana juga disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam Al-Fawaid, bahwasanya menjalankan kewajiban itu lebih besar nilainya daripada meninggalkan larangan. Makanya kalau orang melanggar larangan tapi dia tidak tahu, dia dimaafkan dan amalannya sah. Amalan yang terkait dengan masalah macam sholat tadi. Tapi kalau dia tidak mengerjakan kewajiban, maka kalaupun dia tidak berdosa karena tidak tahu, tetap amalannya tidak sah, harus diulang lagi. Nah, makanya di sini beliau mengisyaratkan dua contoh di sini masalah kejahilan tadi, yaitu apa? Seperti orang yang berbicara dalam sholat karena tidak tahu haramnya sholat. Baik, maka apa? Dia tidak berdosa dan juga apa? Sholatnya tetap sah. Yang kedua, meninggalkan kewajiban dalam keadaan dia tidak tahu itu wajib. Kata beliau, tidak wajib untuk mengqadha apabila waktunya telah luput. Nah, untuk yang sahabat tadi yang disuruh mengulang lagi, waktunya itu masih ada. Kalau sudah luput, maka ini khilaf para ulama, tapi yang rajih kata Syekhul Islam, yang sudah luput sudah keluar dari waktu sudah. Tapi selama waktunya masih ada, dia harus mengulang. Baik. Jadi hukumnya dari satu sisi sama, yaitu dimaafkan, tidak dosa, tapi dari sisi yang lain ternyata apa? Ada yang perlu diperinci. Bidalili anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam ya'mur al-musi'a fi sholatihi wa kana la yatma'innu fiha.
Nah, ini pendalilan yang sangat bagus. Bukan berhenti pada bentuk ini, tapi apa? Lihat sholat dia di hari-hari yang lalu. Rasulullah hanya menyuruh apa? Mengulang sholat yang ini, tapi hari yang lalu tidak disuruh. Rasulullah tidak menyuruh orang yang sholatnya buruk tadi dan dia sering tidak tenang di dalam sholatnya, yaitu apa? Tidak diam dulu sesaat, tapi langsung mematuk. Tentunya ini ketika dohirnya adalah ketika tidak sholat jamaah, mungkin dalam sholat-sholat sunnah mungkin atau yang semacam itu. Kalau jamaah dohirnya ikut imamnya tentunya. Lam ya'murhu biqada'i ma fata minas sholawat. Rasulullah SAW tidak memerintahkan dia untuk mengqadha sholat-sholat yang telah lalu, yang telah luput, yang waktunya telah hilang. Wa innama amarahu bi fi'li sholatil hadirah. Hanya saja beliau memerintahkan sahabat ini untuk mengerjakan sholat yang masih hadir, yaitu yang waktunya belum habis. Alal wajhil masyru', dalam bentuk yang disyariatkan. Nah, ini ilmu yang sangat penting, perincian yang sangat penting. Nah, ini boleh dikiaskan kepada case-case yang lain. Masalah apa? Apakah yang dari sisi kalau dia tahu itu dosanya itu karena meninggalkan apa yang diwajibkan ataukah mengerjakan apa yang diharamkan. Nah, dilihat case-nya. Ilahuna wallahu a'lam.